Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah, ma ba'd. Kepada para jamaah salat pagi berjamaah Masjid Jami Harapan Jaya, tak terasa sudah hampir di akhir kita bicara rukun salat, karena setelah salam nanti rukun terakhir adalah tertib. Ya, ini sudah masuk yang ke-12. Ya. Yang kita bahas adalah hukumnya dulu, kemudian dalilnya, lalu bacaan salam, lalu cara salamnya, dan terakhir amalan-amalan sunnah ketika salam. Yang dimaksud dengan salam di sini adalah salam pertama ketika mengucapkan assalamualaikum warahmatullah. Ini standarnya. Ya. Jadi yang diwajibkan adalah salam pertama, bukan salam kedua. Ya, salam kedua hukumnya sunnah. Jadi sekali aja salam sah sholatnya. Jadi pembuka sholat adalah Allahu Akbar, ucapan takbir. Penutup sholat adalah salam, ucapan assalamualaikum warahmatullah. Jadi dimulai dengan ucapan, ditutup dengan ucapan. Ya, jadi bukan dan gerakan. Jangan, tapi nggak ngomong mulutnya, nggak sah. Ya, jadi bukan tengok kanan kiri, tapi ucapannya. Ya. Kemudian hukumnya, salam adalah rukun atau kewajiban sholat. Jika tidak mengucapkan salam, tidak sah sholatnya. Jadi habis tahiyat, ininya nggak gerak bibirnya, ya nggak sah. Jadi diucapkan assalamualaikum warahmatullah, walaupun cuma sekali sah, karena salam pertama itulah penutupnya. Ya, tapi kalau dua kali, ya itu lebih baik karena salam kedua adalah sunnah. Ya, ini bicara dalilnya ada. Di awal dijelaskan bahwa miftahus sholah at-tuhur, kunci sholat itu adalah bersuci. Ya, toharoh. Makanya sebelum bicara sholat pasti kita bicara toharoh dulu. Bersuci dari hadas, yaitu hadas besar dengan mandi hadas, hadas kecil dengan berwudu, nggak ada air dengan tayamum. Bersuci dari najis, baik najis di tubuh, ya, atau di pakaian maupun di tempat sholat. Setelah yakin bahwa kita sudah bersuci, barulah wa tahrimuha at-takbir, dimulai dengan mengucapkan Allahu Akbar, bukan dengan angkat tangan. Angkat tangan ini sunnah, tapi ucapan takbir itulah disebut takbiratul ihram, itulah sebagai pembuka sholat. Jadi kalau sholat nggak angkat tangan tapi mengucapkan Allahu Akbar, sah. Ya, Allahu Akbar tapi yang angkat tangan, sah. Tapi kalau angkat tangan doang nggak ngucap Allahu Akbar, nggak sah. Karena dimulai dengan ucapan Allahu Akbar. Ya, jadi baik yang sendiri maupun yang berjamaah semua harus mengucapkan Allahu Akbar. Cuma untuk imam lebih keras, biar kedengeran sampai makmum paling belakang. Kalau kita yang sendirian sama yang makmum, takbirnya kecil aja kan, jangan kedengeran sampai semua, nggak usah. Minimal terdengar oleh telinga sendiri yang masih normal. Dan diakhiri, dengan taslim atau salam atau ucapan assalamualaikum warahmatullah. Ya, jadi sholat dimulai dengan ucapan, diakhiri dengan ucapan. Ya, dimulai dengan ucapan takbir Allahu Akbar, diakhiri dengan ucapan salam assalamualaikum warahmatullah. Ya, jangan fokus sama gerakan saja. Kadang kita lihat ada orang mau sholat, salam juga sama, tapi mulutnya nggak gerak, itu nggak sah. Kenapa? Dimulai juga enggak, ditutup juga enggak. Ya. Oke, kita lanjut dengan bacaannya.
Ada yang assalamu alaikum, sah, namanya salam minimalis. Ya, dikit amat, nggak pakai warahmatullah nggak apa-apa. Ya, tapi harus, nah ini yang diingatkan, jangan sampai ada huruf yang hilang. Ya, karena bacaan assalamualaikum nih saya perbesar di sini ya. Kadang-kadang ada yang ketuker. Nih, tuh besar ya, gede banget udah. Biarin biar kelihatan. Yang pertama kan alif. Yang kedua nih ain, alaikum, jangan assalamu alaikum, jangan. Ada ainnya alaikum. Terus kumnya pendek. Kadang-kadang kita gitu ya, karena kebiasaan kalau ya namu assalamualaikum, jadi ke bawah tuh pas sholat assalamualaikum, panjang kumnya pendek, assalamualaikum. Baru tambahkan warahmatullah ya, ini ya kecil gitu ya, nggak mau ngikut ya. Nah, gitu ya. Nah, pertama yang dilihat nih haknya pedes. Assalamualaikum warahmatullah. Yang kedua ini ain, jangan kayak alif assalamualaikum, tidak, assalamualaikum. Terus yang ketiga ini kumnya jangan panjang, kumnya pendek. Oke, makasih ya. Apalagi bacanya assalamualaikum, jangan, laknya ini panjang, ya, assalamualaikum warahmatullah, Allahnya panjang. Nggak saya begini nih tuh, saya tulisnya gini kan, hanya panjang tuh, ya, jangan sampai laknya pendek. Alaikum, kumnya juga pendek. Ya, jangan sampai salah baca. Karena dikatakan di sini falau akhalla biharfin min hadhil ahruf lam yasih salamuhu. Satu huruf hilang nggak sah salamnya. Berarti kalau yang panjang dipendekin, hilang satu huruf berarti. Assalamualaikum kan laknya panjang, kita bacanya pendek, assalamualaikum, berarti udah hilang satu huruf, nggak sah salamnya. Ya, assalamualaikum. Berarti kamu ditambahkan tadi warahmatullah gitu ya. Sama nih baca warahmatullah. Nah, lafaz Allahnya itu panjang, nggak pendek, warahmatullah. Ya, itu ya, jangan sampai salah. Oke, atau tadi cuma sampai sini saja, assalamualaikum, sah. Tambahin assalamualaikum warahmatullah, sah juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sah juga. Terserah. Cuma yang biasa sampai warahmatullah salamnya. Ya. Yang penting tadi panjang pendeknya jangan salah ya. Ini yang lengkap nih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingatkan yang panjangnya nih ya. Nih, laknya panjang. Di sini ada ain, nih warahmatullah, lafaz Allahnya juga panjang.
Lalu wa barakatuh, ka-nya juga panjang. Kadang-kadang kita gitu ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tuhnya yang panjang lagi, ka-nya malah pendek. Walaupun kelihatannya sepele tapi kan salah. Ya, diingat mana yang panjang, mana yang pendek. Assalamualaikum warahmatullah, misalnya segitu sah. Atau assalamualaikum, ya. Atau mau versi lengkap, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, boleh. Ya, ada 3 pilihan bacaan salam. Sebagaimana hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Nabi mengucapkan salam ketika menengok ke kanan, assalamualaikum warahmatullahi, dan ketika menengok ke kiri. Ya. Dan ke kiri juga sama. Sampai terlihat pipinya yang putih dari sini dan sini, ya. Maksudnya nengoknya ya begini sampai kelihatan pipinya ke orang yang di belakang. Jangan begini, jangan nengoknya begitu ya. Tapi juga badannya nggak usah ikut, yang ikut cuma lehernya aja. Jangan assalamualaikum badan ikut, jangan, lehernya aja. Ya, jangan sampai assalamualaikum, nggak usah ya, badan nggak usah ikut. Tapi juga ini juga harus benar-benar sampai nengok. Ya, kalau bahasa Arab, kalau kita lagi normal, lagi sehat, lehernya lagi nggak sakit, ya, kata sahabat Nabi sampai terlihat putihnya pipi Rasul dari belakang. Tapi yang nengok coba ya wajah dan leher, jangan ikut-ikutan pundaknya, ntar olahraga dia. Nah, ya, tapi assalamualaikumnya nggak boleh diganti dengan assalamu alaihim, jangan, karena kum itu artinya antum, kalian, him itu artinya mereka. Kalau lupa salah ngomong, bukan assalamualaikum tapi assalamu alaihim, sah sholatnya. Cuma masa kum sama him aja masih salah ya, kan beda banget. Tapi nggak boleh diganti dengan assalamualaikumnya, diganti dengan ucapan ya, alaikassalam atau alaikumussalam atau salami alaikum, nggak boleh. Udahlah biasa aja assalamualaikum warahmatullahi ya. Tapi kalau nggak sengaja ya sah ya. Oke. Dan dia harus kembali mengulang salam yang benar. Tapi kalau dia sengaja mengucapkan bacaan tadi, waalaikumsalam, salami alaikum, bukan assalamualaikum warahmatullah, tapi bacaan yang ya beda, dan dia sengaja mengucapkan tadi, itu malah jadi haram dan batal sholatnya, harus diulang dari awal. Bacaan-bacaan ini tadi ya, nih, ya. Bukan assalamualaikum, malah jawabannya waalaikumsalam, alaikumussalam, salami alaikum, atau salamullahi alaikum. Ketika diganti dengan ini dan sengaja mengganti, batal sholatnya. Jadi ya udah assalamualaikum warahmatullahi saja, ya. Oke. Nah, karena Rasul terbiasa mengucapkan assalamualaikum ketika mengakhiri sholat, bukan yang lain. Saya gantinya pakai ya, pakai alaikumussalam, makruh malah hukumnya walaupun sah. Iya, itu sedikit tentang poin yang ketiga ya, tentang dalil sholat ya. Ya, yang berikutnya tentang kaifiyahnya, tata caranya. Orang yang sholat kalau mau menyelesaikan sholatnya, ya, ini yang versi lengkapnya ini, ya, wajahnya menghadap kiblat dulu, jangan nengok baru assalamualaikum, jangan. Tetap di kiblat dulu, tetap ke depan dulu, dengan mengatakan assalamualaikum, baru warahmatullahnya nengok. Jangan nengok sambil assalamualaikum. Ya, ini idealnya, kita bicara ideal, bukan bicara wajib ya. Idealnya pas mengucapkan assalamualaikum masih ya menghadap ke depan.
Begitu warahmatullahnya baru nengok ke kanan dan nengok ke kiri. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah, gitu. Ya. Tapi kalau kebiasaan gimana? Assalamualaikum warahmatullah. Ya udah, mau gimana lagi, kebiasaan. Cuma kalau masih bisa dirubah, yang terbaik begitu ya. Assalamualaikum baru warahmatullahnya nengok dan warahmatullahnya nengok ke kiri. Ya, itu yang versi versi lengkapnya. Oke ya. Monggo, ada pertanyaan? Silakan Bapak, Ibu di belakang kalau ada yang ingin bertanya. Ya, silakan, tolong Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon bertanya Ustaz, ketika seseorang itu masbuk, itu lebih tepatnya itu berdirinya setelah imam salam pertama atau salam kedua? Karena kalau dalam kitab-kitab fikih itu dikatakan bahwa ketika seseorang sudah salam pertama, itu hakikatnya dia sudah keluar dari sholatnya. Sedangkan ketika kita menunggu seseorang atau berpatokan pada seseorang yang sudah di luar sholat, sholat kita bisa batal. Nah, itu lebih tepatnya gimana? Terima kasih. Yang nanya mah Pak Imam. Kirain siapa? Ayo. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, ya. saya pernah membaca, entah sumber ini sahih atau enggak, nanti tolong diluruskan. Pada mengucapkan salam, itu tadi Pak Ustadz katakan bahwa yang masuk rukun sholat itu kan yang kanan, yang pertama. Sedangkan yang kiri adalah sunnah. Tapi Imam Nawawi itu katanya ya, itu mengatakan bahwa salam itu boleh menengok ke kanan, boleh menengok ke kiri, atau menghadap ke tengah, menghadap ke depan, itu sah. Nah, ini sumbernya sahih atau enggak saya tidak tahu. Ini tolong nanti dijelaskan Pak. Oh, iya. Yang kedua, tadi Pak Ustadz katakan juga bahwa membaca salam itu kalau saya baca juga ada 5 jenis. Seperti yang Pak Ustadz katakan. Pertama ditambahi warahmatullahi wabarakatuh, kanan kiri. Yang kedua adalah lengkap tambahi warahmatullahi wabarakatuh. Sedangkan yang ke kiri tanpa warahmatullahi wabarakatuh. Terus yang ketiga normal, yang biasa kita sebut, yang kita biasa tanpa warahmatullahi wabarakatuh. Lah, kalau nggak terakhir itu Ibunda Aisyah itu mengatakan bahwa Rasul itu hanya mengucapkan assalamualaikum aja, itu ke kanan, nah, ke kiri enggak. Nah ini. Terus yang terakhir, saya pernah melihat ada orang mengucapkan salam, pas salam ke kanan ke kiri, tangan kanan kirinya juga ikut membuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nah ini sah enggak? Gitu. Kalau saya baca di dalam penjelasannya Rasul itu seperti keledai, gitu katanya gitu. Keledai melarikan diri, ya, keledai yang salah yang kedua kali. Nah ini tolong dijelaskan Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi Bapak? Oh ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, mungkin pertanyaan saya yang 2 minggu lalu itu mungkin saya belum terjawab ya, mungkin karena waktu sudah habis Ustaz ya. Karena minggu kemarin saya juga berhalangan hadir, jadi belum bisa menanyakan lagi. Apakah ada hadis atau
yang menjelaskan tentang cara sholat Rasulullah itu dari awal sampai akhir itu yang diajarkan ke sahabat gitu. Jadi Rasulullah langsung mengajarkan dari dari salam sampai dari takbir sampai salam. Itu karena saya belum pernah ada dapat Rasulullah langsung mengajarkan sahabatnya bacaannya apa sehingga terjadi perbedaan beberapa imam itu tentang sholat dan apa hikmahnya di situ dan apakah ada kayak alasannya itu kenapa Rasulullah itu nggak mengajarkan langsung ke sahabat sama itu gitu, langsung biar sehingga tidak ada perbedaan itu semua gitu Ustaz. Mungkin Ustaz yang masih penasaran sih ininya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin tanya Ustaz, bagaimana dengan salam jamaah atau orang yang melaksanakan sholat pada saat mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi, dia membuka tangan kanan pada saat menoleh ke kanan, kemudian salam juga ke kiri pada saat menoleh ke kiri dia membuka tangan kiri. Itu aja sih Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya tentang bacaan salam Pak Ustadz. Jadi ketika saya masih kecil itu disuruh dulu sama guru ngaji pernah diajarin bacanya seperti ini Pak Ustadz. Pada salam yang pertama ke kanan, Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah. Kemudian salam ke kiri, wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Apakah itu ada dalilnya Pak Ustadz? Karena setelah ngaji fikih saya tidak pernah menemukan hal tersebut Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak banget ya. Ya, silakan Pak Ustaz. Iya. Oke ya, untuk yang masbuk kapan berdiri untuk menambah rakaat? Apakah setelah salam pertama atau kedua? Ya, jangankan bicara yang masbuk, makmum saja yang tidak masbuk, makmum nih yang ikutin imam dari awal sampai akhir, disunnahkan salam setelah imam menyelesaikan salam kedua. Ya, sunnahnya buat kita yang makmum. Jadi jangan imam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh langsung ikut, jangan. Walaupun tetap sah, tapi sebaiknya setelah imam salam yang kedua baru kita bergerak salam pertama. Gitu ya. Jadi assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, baru kita makmum assalamualaikum gitu. Jadi nunggu imam salam kedua dulu baru kita salam. Tapi gimana kalau yang imam baru salam pertama kita ikut? Sah, nggak masalah. Cuma sebaiknya, karena kan salam itu lengkapnya 2 kali, seperti tadi yang dijelaskan di hadis ini kan, ya, bahwa Rasul itu kan salamnya 2 kali nih, ya, di atas tadi, ya, Rasul salamnya itu ke kanan dan ke kiri. Karena itu kita juga ikut begitu, salamnya ke kanan dan ke kiri. Maksudnya sampai selesai dulu, kecuali kalau memang imamnya cuma sekali assalamualaikum warahmatullahi, kita tunggu nih, kok nggak salam yang kedua, ya udah kita salam. Kadang ada yang begitu ya, kadang ya, ada yang cuma sekali salamnya assalamualaikum warahmatullahi, lalu diam, ya udah berarti kita baru salam pertama. Tapi kalau imam salam 2 kali, kita tunggu sampai 2 kali salam baru kita ikut, termasuk yang masbuk. Tapi gimana kalau masbuk berdiri setelah salam pertama? Sah, karena kan salam pertama itu penutup. Makanya nanti ada bercandaan yang mengatakan begitu assalamualaikum warahmatullahi, buang gas, belum salam kedua, sah nggak? Sah, karena udah ditutup. Tapi kalau sebelum salam kentutnya ya batal. Ya, udah salam pertama nih, belum salam kedua, mules, kentut, sah salatnya.
karena sudah ditutup. Ya, cuma untuk lengkapnya tunggu salam kedua, baru makmum mulai salam termasuk yang masbuk. Walaupun kalau makmum dan masbuk setelah imam salam pertama dia langsung salam atau berdiri tetap sah. Cuma sebaiknya, idealnya, sunnahnya nunggu imam salam kedua. Wallahu a'lam. Yang kedua, menurut Imam Nawawi boleh kanan kiri, boleh, nanti kita bahas sih sebenarnya. Cuma sunnahnya sebaiknya kanan dulu baru kiri. Ya, kenapa boleh kanan atau kiri atau diam? Karena fokus dari salam itu ucapan, bukan gerakan. Ya, jadi ketika salam dia nggak gerak, ya lehernya nggak gerak, wajahnya tetap sah. Assalamualaikum warahmatullah, diam aja, nggak nengok, sah. Kan tadi dijelaskan bahwa sholat dimulai dan diakhiri dengan ucapan, bukan dengan gerakan. Ya, jadi yang takbir di awal nggak angkat tangan pun tetap sah sholatnya. Salam nggak nengok kanan kiri pun tetap sah. Cuma kita mau ngambil tambahan pahala nih dengan menengok ke kanan ke kiri, karena Rasul mencontohkannya sambil nengok. Yang pertama tengok kanan, yang kedua tengok kiri. Oke ya. Dua tadi bacaan salam sudah dijelaskan, yang bacaan paling pendek assalamualaikum. Ya, yang kedua assalamualaikum warahmatullah. Yang ketiga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini termasuk yang tadi juga ya, 2 kali ditanya. Gimana kalau tangan ikut? Ya nggak usah, ngapain tangan ikut? Kan fokus di awal juga kan di ucapan. Tapi gimana kalau tangannya ikut? Ya tetap sah. Cuma kan ini bukan kewajiban. Ya, pas salam kanan begini, kiri begini, nggak usah. Ya, udah tangan diem aja. Karena fokusnya tangan itu melepaskan ketika tadi nunjuk ya, begitu salam lepas aja udah. Nggak usah ikut kanan kiri ya. Karena memang tidak ada penjelasannya. Adakah hadis yang menjelaskan sholat Rasul dari awal sampai akhir? Saya nggak tahu nih. Ya, kalau ada apa enggaknya saya nggak tahu. Karena kalau dibilang nggak ada, seolah-olah saya baca semua kitab, kan saya juga perlu dikit bacanya. Cuma para ulama biasanya melihat dalil-dalil yang ada, yang paling banyak dipakai adalah dalil tentang orang yang sholat 3 kali disuruh ulang sama Rasul. Itu dasar bagi rukun atau kewajiban sholat. Ya, jadi kalau versi yang paling lengkap yang saya tahu, ya setahu saya itu adalah disebutnya nanti bahasa fikihnya tuh al-musi sholatahu, orang yang salah sholatnya dan diulang 3 kali. Jadi Rasul lagi di Masjid Nabawi, ada sahabat lewat sholat. Selesai sholat menghadap Rasul, kata Rasul, sholli fa innaka lam tusolli. Sholat lagi, tadi kamu belum sholat. Sahabat ngulang lagi, balik ke Rasul, sama kata Rasul, sholat lagi kamu belum sholat. Sampai 3 kali. Setelah 3 kali disuruh ngulang sholatnya, kata sahabat tadi, ya Rasulullah alimni, saya nggak bisa lebih dari ini sholatnya, ajarkan saya. Itu tegas bahasa sahabat tadi, ajarkan saya cara sholat yang benar. Barulah Rasul jelaskan. Ya, diantaranya kalau mau sholat, fa'ahsinil wudu. Ya, perbaiki wudunya. Itu satu bahasa Rasul ya, perbaiki wudu. Dan ini hadisnya mutawatir, bahkan bukan hanya sahih. Mutawatir itu di atas sahih ya. Baru yang kedua menghadap kiblat. Baru kemudian takbir atau ucapan Allahu Akbar. Nah, poin keempat inilah baru ulama beda pendapat. Ya, bacalah yang mudah dari Al-Quran. Baru kemudian ruku ya dan tumanina. Terus i'tidal dan tumanina. Sujud sama dan tumanina. Kemudian duduk dan tumanina. Sujud lagi dan
tumakninah. Poin terakhir baru kerjakan seperti yang sebelum-sebelumnya pada rokaat-rokaat berikutnya. Ini hadis yang terkenal tentang dasar kenapa rukun itu diambil dari sini. Ya. Kalau yang pertama sudah tahu lah ya, ini perbaiki wudu, maksudnya wudu nanti ada wudu minimalis. Nah, makanya nanti di sini lebih beda pendapat. Saya bilang poin keempat ini beda pendapat. Ya, pendapat yang paling tajam di nomor 4 nanti. Antara Imam Abu Hanifah dengan mayoritas ulama. Imam Abu Hanifah, ya, Hanifah mengatakan di sini membaca ayat Al-Quran yang mana saja. Tapi yang lain, Imam Malik, Syafi'i, dan Hambali mengatakan maksud yang mudah itu ya Al-Fatihah. Ya. Jadi nanti ada kata-kata tsumma qra' ma tayassara minal Qur'an. Poin yang keempat ini, maka bacalah yang mudah dari Al-Qur'an. Di sini ulama beda pendapat. Kata Imam Abu Hanifah, maksudnya baca ayat manapun. Dan ini dikuatkan nanti dengan surat ke-73. Ya, Al-Muzammil ayat 20. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an, dan di tengahnya ditambahkan faqra'u ma tayassara min. Kan diawali dengan kata-kata inna rabbaka ya'lamu. Terus nanti di tengahnya ada dua kalimat yang mirip. Pertama faqra'u ma tayassara minal Qur'an, bacalah yang mudah dari Al-Qur'an, dan masih di ayat yang sama faqra'u ma tayassara min, bacalah yang mudah dari Al-Qur'an. Nah, menurut Imam Abu Hanifah, yang mudah itu yang mana saja terserah. Apalagi buat orang yang belum fasih baca Al-Fatihahnya. Baca Fatihahnya masih alhamdulillahirabbil alamin. Daripada yang begitu mendingan dibaca Robbana Atina deh misalnya. Lebih fasih itu sambil belajar Al-Fatihah. Udah bisa baru baca Fatihahnya. Tapi kata imam yang lain, enggak, maksud yang mudah ini adalah Al-Fatihah. Gitu ya. Terus gimana kita menyikapi ini? Ya minimal buat orang yang mu'alaf, yang baru masuk Islam, belajar sholat, belum kenal huruf hijaiyah, ya udah dia suruh baca apa kayak yang dia hafal, Robbana Atina kayak, ya, atau dia baca kulhu yang udah dia bisa sambil belajar Al-Fatihah. Bisa kita pakai ini. Termasuk mungkin kita ada yang lagi belajar tahsin nih, ternyata baca Fatihahnya salah terus. Misal gimana saya sholatnya nih, udahlah sementara pakai mazhab Abu Hanifah dulu lah. Ya, sambil betulin Fatihahnya, sambil betulin, ntar udah betul baru baca Fatihah. Ya, gitu ya. Itu poin keempat nanti yang beda pendapat. Nah, inilah hadis yang paling lengkap yang saya pahami ya tentang sholat yang lengkap tadi. Baru nanti terus niat di mana? Niat nanti ada lagi kan di hadis Bukhari nomor 1 ya, dan di hadis Arba'in nomor 1 innamal a'malu binniyat. Terus tahiyat akhir kan juga udah kita bahas kemarin, termasuk salam juga sudah ada dalilnya ya. Jadi yang lain dia terpisah-pisah. Cuma yang versi rukun paling lengkap adanya di sini. Ya, wallahu a'lam. Makanya kenapa nanti dalam mazhab Abu Hanifah tidak diwajibkan membaca Fatihah, tapi membaca Al-Qur'an yang manapun sebelum dia bisa baca benar Al-Fatihahnya. Itu ya, wallahu a'lam. Ini diantara hadis yang saya tahu bahwa ini yang versi yang paling lengkap ketika bicara tentang rukun-rukun sholat. Kalau wudu iya nanti ada hadis dari Utsman bin Affan kan. Tapi kalau sholat saya belum tahu versi lengkapnya. Yang sahabat menjelaskan detail dari awal sampai akhir. Ya saya belum tahu. Ya wallahu a'lam. Terus bagaimana menyikapi perbedaan-perbedaan tadi ya sholat tersebut? Ya mudah saja.
kan dua pilihan. Satu, kita meneliti sendiri, tapi kan syaratnya harus jadi ulama. Atau kita ikut salah satu mazhab, udah jelas ulamanya, udah itu aja. Ketika ada perbedaan, dua pilihan. Pilihan pertama kita meneliti sendiri, ya berarti kita belajar jadi ulama, ya minimal tadi selain itu ada ilmu usul fikihnya, karena ini ilmu untuk memahami Quran dan Sunnah. Ini diantara syaratnya. Atau ya ini cara lama dan ribet, ya. Atau cara yang gampang gimana? Ini cara yang mudah dan simple. Tinggal pilih salah satu mazhab, selesai. Saya jadi bingung nih, kok versinya banyak sih? Takbirnya ada yang begini, ada yang begini. Sujudnya aja ada yang lutut duluan, ada yang tangan duluan. Gitu kan ya? Ada yang tadi mewajibkan Fatihah, ada yang tidak mewajibkan, yang penting udah pilih aja salah satu mazhab. Udahlah saya pakai Syafi'i, kata Syafi'i wajib ya wajib. Atau saya milih Hanafi, kata Hanafi nggak wajib, ya udah bisa saya ganti. Pilih salah satu. Nggak mau, saya mau neliti sendiri, ya silahkan. Berarti kan waktunya lama dan ribet. Ya, kalau mau simple, ya sudah kita jadi orang awam, tinggal pilih salah satu mazhab, selesai. Karena sudah dipermudah oleh salah satu ulama mazhab. Itu ya. Itu kira-kira kalau ada masalah, biar kita nggak capek sendiri, kita kumpulin tuh Quran, tafsir, hadis, syarahnya, kapan kelarnya? Ya kan? Boro-boro bicara sholat dari awal sampai akhir, baru bicara niat aja udah berantemnya panjang, bicara Fatihah aja panjang berantemnya. Ini baru bicara Fatihah antara yang mewajibkan atau tidak. Bicara Fatihah, apakah ayat pertama itu ayat pertama, apakah bismillah itu ayat pertama atau tidak aja masih beda pendapat. Apakah bismillah di Fatihah ayat pertama, itu beda pendapat. Tapi semua sepakat bahwa jumlah Al-Fatihah ayatnya ada 7. Tapi ada yang mengatakan ayat pertamanya bismillah, ada yang mengatakan ayat pertamanya alhamdulillah, tapi total ayatnya 7. Unik kan? Iya. Ya, Imam Syafi'i dan Hambali mengatakan bismillah ayat pertama. Ya, Imam Malik, Imam Abu Hanifah mengatakan ayat pertamanya alhamdulillah, bukan bismillah. Sama kayak surat yang lain kan, surat yang lain kan bismillah bukan ayat pertama kan? Lihat Al-Baqarah ayat pertamanya alif lam mim, bismillah cuma pembuka. Ya, tapi Al-Fatihah ada yang mengatakan ayat pertamanya bismillah, ada yang mengatakan ayat pertamanya alhamdulillah, tapi totalnya tetap 7 ayat. Di mana pisahnya? Nanti di siratal ladzina an'amta alaihim. Yang bilang alhamdulillah ayat pertama, siratal ladzina an'amta alaihim ayat 6. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin ayat 7. Yang bilang bismillah ayat pertama, siratal ladzina sampai waladdallin ayat 7. Makanya dalam mazhab Syafi'i disunnahkan tidak memutus ayat 7. Kalau kuat nafasnya, sambung tuh ayat dari sirato sampai waladdallin. Karena Imam Syafi'i mengatakan sirato sampai waladdallin itu satu ayat, jangan diputus. Sedangkan imam yang lainnya mengatakan bahwa sirato itu ayat ke-6, ghairi ayat ke-7 boleh diputus di situ. Ya, jadi kalau bicara perbedaan banyak banget. Makanya mau pilih mana, pilih ribet atau pilih simple? Simpelnya pilih salah satu, kelar, ya kan? Kalau saya mau ambil semua, ya kelenger lah. Ya. Yang ada kita mabok duluan, pakai yang mana ya, pakai yang mana, puyeng kita. Ya, makanya sudah dimudahkan oleh adanya mazhab. Ya, tinggal pilih salah satu. Sama kayak kita ngaji kan, coba di sini baca Quran ada yang pakai 7 mazhab, nggak ada satu mazhab. Satu aja nggak hatam-hatam kan? Iya. Masih ribut sama panjang pendek mana, gunahnya mana. Ya. Gitu ya. Jadi kita diperbolehkan untuk memilih dua ini. Ya, untuk meneliti sendiri atau kita ikut salah satu mazhab. Itu pilihan kita, silakan. Kayak tadi sudah ya, kanan kiri nggak usah. Jadi kalau ini gimana? Tepok aja tangannya, jangan begitu, nggak usah. Rasul nggak ngajarin itu ya. Tapi kalau tetap masih begitu juga, ya udah mau diapain?
Oke ya, doa ketika salam tadi gimana? Memang ada nanti pendapat begitu ya. Maka nanti setelah salam dia balik itu dia masih sambil doa. Tapi doanya tidak harus seperti yang tadi dibacakan, bisa yang mana saja. Bisa tadi bahasanya Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah ya. Lalu yang kirinya wa boleh. Ya. Tapi kalau kita khawatir nanti memperlama ya nanti aja setelah salam. Ya kan? Karena kan doa itu kan banyak nanti ya, ketika sujud kita bisa nambah doa. Sebelum salam pun bisa nambah doa. Bahkan setelah salam pun masih bisa nambah doa. Kenapa harus repot-repot doa ketika salam? Nanti takutnya malah memperlama dan kita nggak tahu, takutnya lupa cuma sekali salamnya. Kalau buat saya lebih pas kita tadi ambil yang sudah jelas ya, ketika sujud, sebelum salam dan sesudah salaman itu doa semua. Silahkan ya untuk memperbanyak doa ketika di 3 waktu. Ya ini ya tadi tambahan yang tadi Pak Imam tanya ya. Wa yustahabbu lil masbuq an la yaqum liyatiya bima baqiya alaihi illa ba'da faraghil imam minat taslimataini. Disunnahkan buat yang masbuk untuk tidak berdiri menambah rakaat sebelum imam menyelesaikan taslimataini, 2 salam. Jadi salam kanan kiri selesai baru kita diri, ini yang masbuk. Fa in qoma ba'da faraghil imam minat taslimatil ula, tapi kalau kita sudah terlanjur imam baru salam sekali kita udah diri, jaza, boleh, jaiz. Li'annahu kharaja minas shalah, karena dianggap sudah selesai sholatnya imam dengan salam pertama. Tapi walau salam al-ma'mum qabla syuru'il imam fis salam, tapi kalau makmum salam duluan imam belum salam, batolat sholatuhu, maka makmum tadi batal sholatnya. Jadi duluin imam belum salam dia salam duluan. Ya, mungkin nggak dengar kali dia ya, sangkanya udah salam. Oke ya, kita lanjut ya. Tadi ada yang mau bertanya lagi? Kalau enggak dilanjutkan sekitar 5 atau sebelum menjelang waktu bisa masuk. Ada? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf Ustaz, mau tanya lagi. Boleh nggak kalau saya tanya tentang usul fikih? Waduh. Kan kalau dalam usul fikih, di dalam fikih itu kan makruh itu larangannya di bawah haram. Ya. Sedangkan kalau kita lihat dari segi bahasa, makruh itu artinya sesuatu yang dibenci. Bukankah sesuatu yang dibenci itu sudah pasti dilarang? Itu bahkan dalam Al-Qur'an ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan kalimat haram, itu penetapannya ya paling innama harrama alaikumul maitata waddama wa lahmal khinzir dan seterusnya. Itu kan mungkin disampingkan dengan khamar dan lain sebagainya. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan kata makruh itu dalam surat Al-Hujurat itu, walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal isyan. Ya, itu Ustaz. Iya, pertama kalau bicara istilah itu memang kita kembalikan kepada ulama yang membuat istilah tadi. Ya. Makanya ketika bicara fikih pun kita nggak bisa langsung belajar fikih 4 mazhab, karena terkadang istilah dari 4 mazhab sendiri berbeda-beda. Misalnya tadi bicara makruh saja. Ya, makruh itu dalam 3 mazhab sama, intinya dikerjakan ya, tidak berdosa, ditinggalkan berpahala, atau lawan dari sunnah. Sunnah kan dikerjakan berpahala, tinggalkan nggak dosa. Ini memang sudah jadi istilah baku dari 3 mazhab yang ada. Sementara nanti kalau kita mau masuk ke mazhab Abu Hanifah, dia lebih luas lagi. Ada istilahnya makruh tanzih, atau tanzihiyah dengan makruh muharramah.
Jadi kalau dalam 3 mazhab yang ada kita hanya mengenal 5 hukum syariat, ya, mulai dari perintah, gitu ya. Ini ada 2 hukumnya, yaitu wajib dan sunnah. Larangan itu 2, haram dan makruh. Maka yang tidak perintah dan tidak larangan ini 1, yaitu mubah atau halal atau boleh. Tapi kalau kita nanti masuk ke istilah usul fikih dari mazhab Abu Hanifah, dia bukan 5, 7. Karena buat beliau nanti perintah itu tidak hanya wajib dan sunnah, tapi 3. Ya, kata Abu Hanifah perintah itu 3, bisa fardu, bisa wajib, baru bisa sunnah. Larangan juga bukan 2 tapi 3. Ada haram, ada makruh, ya, tahrim bahasanya, baru ada makruh tanzih. Nah, kata-kata ini tidak bisa kita tarik ke Al-Quran karena bahasa Al-Quran dengan bahasa istilah fikih terkadang berbeda. Maksud dari ulama fikih dengan kata-kata ini berbeda dengan apa yang ada dalam Al-Quran. Gitu ya. Makanya kenapa kalau kita mau belajar fikih itu kita pastikan dulu saya mau belajar fikih apa, karena istilah-istilahnya berbeda. Sholat saja dalam mazhab Syafi'i tidak mengenal wajib, yang dikenal hanya rukun dan sunnah. Ya, kewajiban sebelum sholat namanya syarat, kewajiban di dalam sholat namanya rukun. Tapi nanti dalam mazhab, ya, Abu Hanifah ada fardu, ada wajib, ada sunnah bicara sholat. Ya, termasuk nanti mazhab Hambali ada fardu, ada wajib, lagi ada sunnah. Ya, ini berbeda-beda tergantung kita mau pakai mazhab apa, maka nanti istilahnya juga berbeda. Jadi kita nggak bisa langsung tarik, oh kok di Al-Quran begini, kemudian dalam kajian fikih kok beda. Iya, karena memang itu sudah pengkhususan. Makanya kalau kita belajar ilmu apapun biasanya ada pengantarnya, pengantar fikih Syafi'i, pengantar fikih Hanafi, atau pengantar akidah apa. Semua ilmu pasti ada pengantarnya biar kita paham bahwa istilah-istilah yang dipakai ini maksudnya ke arah mana, gitu ya. Terus kenapa nanti Hanafi kok membedakan antara fardu dengan wajib? Karena beliau fokus pada dalilnya. Apakah dalil ini qat'i 100% meyakinkan atau dhonni, dugaan yang kuat. Sedangkan imam yang lain menyamakan, udah mau dugaan kuat, dhon, mau qat'i, dianggap sama, yang penting dia sah sebagai dalil. Gitu ya. Jadi kenapa tadi dikatakan bicara mubahnya ini agak beda-beda, makruhnya walaupun menurut bahasa dibenci, karena memang tadi walaupun agak sesuai juga, ya. Kenapa sesuainya? Karena Allah menginginkan kita kalau bisa tidak hanya menghindari yang haram, tapi juga menghindari yang makruh. Ya, karena makruh itu begitu kita tinggalkan berpahala, kita kerjakan nggak dosa, kan tetap kita akan nyari pahala. Ya, lagi sholat kita kebelet pipis atau mau buang air besar atau mau buang gas, maka kata Nabi sebaiknya ya tinggalkan sholatnya, batalkan, terus kita buang air dulu, selesai balik lagi walaupun masbuk. Itu sunnahnya. Tapi kalau tetap kita tahan, ya, sholat sambil nahan buang air, kan sah, sholatnya sah, tapi tetap makruh karena kita satu nggak nyaman, ya, kemungkinan juga nggak khusyuk walaupun sholatnya sah, maka masuk ke makruh tadi, gitu ya. Walaupun kalau bicara Al-Quran makruh tadi bicaranya membenci, wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan, kekafiran, kefasikan dan kemaksiatan, karena memang fokusnya adalah bicara yang 2 tadi, iman dan seterusnya, gitu ya. Wallahu a'lam. Jadi kita kembalikan saja istilah-istilah usul fikih kepada imam yang mana, barulah kita pelajari itu, ya. Wallahu a'lam. Cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.